agar strategi pemasaran berjalan optimal. Di antara elemen tersebut, promosi memegang peranan penting karena berfungsi sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan konsumennya. Pentingnya promosi terhadap strategi pemasaran perusahaan, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Promosi membantu perusahaan memperkenalkan produk atau jasanya kepada pasar yang lebih luas melalui iklan, media sosial, sponsorship, dan publikasi. Masyarakat menjadi sadar akan keberadaan produk tersebut. Tanpa promosi, meskipun produk berkualitas, konsumen tidak akan tahu dan tidak tertarik untuk mencoba. Yang kedua ada mendorong minat dan keputusan pembelian. Promosi mampu membangkitkan keingintahuan konsumen terhadap produk, misalnya melalui diskon, bonus, atau penawaran terbatas. Konsumen mendorong untuk segera membeli. Strategi ini efektif untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek maupun menarik pelanggan baru. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Dea Disti Ananda. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada poin ketiga, membangun dan memperkuat citra merek atau brand image. Promosi yang konsisten dan kreatif dapat membentuk persepsi positif terhadap merek, misalnya kampanye promosi yang menonjolkan nilai berkeberlanjutan, eco-friendly akan menempatkan perusahaan sebagai merek yang peduli lingkungan. Citra yang baik ini menjadi daya saing penting dalam pasar yang kompetitif. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan. Melalui promosi seperti customer rewards, membership program, atau after sales service, perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan konsumen. Promosi semacam ini membuat pelanggan merasa dihargai dan cenderung tetap setia menggunakan produk perusahaan. Next. Yang kelima, membedakan produk dari pesaing. Promosi menjadi alat untuk menunjukkan keunikan adalah produk dibandingkan pesaing, misalnya dengan menunjukkan keunggulan kualitas, harga, atau teknologi yang dimiliki produk tersebut. Dengan demikian, konsumen memiliki alasan kuat untuk memilih produk tersebut. Yang keenam, mendukung strategi pemasaran lainnya. Promosi bekerja selaras dengan elemen marketing mix lainnya. Produk yang bagus, harga kompetitif, dan distribusi yang luas akan lebih efektif jika didukung promosi yang kuat. Artinya promosi memperkuat dan mengomunikasikan strategi pemasaran secara keseluruhan kepada target pasar. Baik, saya kembalikan ke moderator. Adapun kesimpulan dari kelompok kami, promosi berperan sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dan konsumen. Tanpa promosi, strategi pemasaran tidak akan berjalan optimal karena konsumen tidak akan mengenal, memahami, atau tertarik pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang strategi promosi yang kreatif, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar mampu memenangkan persaingan pasar dan membangun loyalitas pelanggan. Sekian dari kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan dulu secara umumnya, baru kalau atau persilakan dulu kelompok 1 ke 2, 2 ke 1, 2 ke 3. Saya mau dengar dulu apa pendapatnya tentang paparan masing-masing kelompok. Boleh? Boleh, baik, siap, Pak. Lanjut. Saya buka masing-masing perwakilan satu orang per kelompok ya, untuk memberikan tanggapan ataupun mungkin pertanyaan, baik terhadap kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3. Teman-teman dari kelompok 1, saya persilakan, kelompok 2 saya persilakan, dan kelompok 3 saya persilakan waktu dan tempatnya. Asror, atas pertanyaannya. Teman-teman dari kelompok 2 dan kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Saya persilakan. Materi kelompok 2 atau kelompok 1? Izin Pak Moderator. Silakan Pak Andri Karmas. Dari kelompok 3 ya, Pak, ya? Kelompok 3 ya, kelompok 3. Baik, silakan. Mau menanggapi kelompok berapa, Pak Andri? Kelompok 1 dan ke kelompok 2 kalau dipersilakan, kalau diperbolehkan. Oh, boleh. Siap, silakan Pak Andri. Ya. Terkait untuk kelompok 1 itu kan berbicara masalah produk itu.
Artinya ada tadi disinggung masalah diferensiasi di situ. Itu kan salah satu strategi juga itu. Nah, yang pertama ingin kami tanyakan di sini, bagaimana memandang segi etika terkait masalah plagiat, plagiat, plagiat terkait masalah produk itu. Itu kan contoh kayak Cina itu yang sering Plagiarisme ya produk, Pak, plagiatisme ya. ya. Artinya Cina kan sering kita temukan produknya membuat plagiatisme, tapi harganya ekonomis ya, murah. Dan kaitannya dengan pertanyaan tersebut tadi juga itu, ini masalah diferensiasi itu kan istilahnya Islam kan rahmatan lil alamin ya. Bagaimana pandangannya Islam itu, karena kita kan kebanyakan dilatih di sini masalah terkait mata kuliah yang bersinggungan dengan konsep keislaman. Ada keunggulan sisi keislaman di sini. Contoh yang dikatakan Prof bahwa catur dharma adalah sisi dakwah itu. Artinya bagaimana pandangan Islam terkait masalah diferensiasi juga ini menghadapi cara untuk membuat satu produk diferensiasi dengan metode penerapan persaingan Islam itu. Ya, ya bisa ya. Baik, Ya, itu untuk untuk kelompok kelompok 1. satu, ya. Untuk kelompok 2, Pak? Ya, untuk kelompok 2 kan berbicara masalah tempat tadi. Nah, yang di sini ada disinggung-singgung masalah distribusi. Artinya salah satu dari teknik untuk pengiklanan itu adalah distribusi yang luas. Ya, itu kan salah satunya. Artinya bagaimana menempatkan suatu produk itu ketika melihat dari segi aspek budaya. Tadi kan disinggung juga demografis ya dan geografisnya di situ. Bagaimana itu menempatkan satu produk untuk menuju segmen pasar itu. Menyinggung itu yang masalah budaya, geografis dan demografis. Nah, kemudian bisa apa ya? Ya, kemudian bagaimana itu strategi yang digunakan sekarang untuk mudah-mudahan ini menjadi edukasi bagi karena saya juga berkedudukan di kampung, istilahnya punya pasar tradisional, mudah-mudahan ini bisa menjawab keresahan daripada pelaku-pelaku yang bergelut di pasar itu terkait pasar tradisional, Pak. Bagaimana menghadapi perkembangan teknologi, istilahnya pemasaran konvensional yang banyak yang golongan-golongan sudah berumur di atas, namun pengalamannya atau penghasilannya sudah ada sejak lama dari penghasilan menjual di pasar. Namun kenyataannya banyak keluhan bahwa pembeli sekarang yang ke pasar itu sudah sepi karena adanya era digital. Bagaimana itu menghadapinya, Pak? Mudah-mudahan menjadi edukasi bagi baik keluarga maupun kerabat yang sampai saat ini masih bergelut dan penghasilannya sudah di sini di pasar tradisional penghidupan juga. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Andri Karmas, perwakilan dari kelompok 3. Jadi di sini saya coba bantu simpulkan ya. Jadi Pak Andri Karmas dari kelompok 3 tadi ini mengajukan beberapa pertanyaan terhadap kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk teman-teman kelompok 1 itu yang dipertanyakan yang pertama itu adalah tentang diferensiasi produk. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman kelompok 1 terhadap isu plagiarisme produk? Khususnya untuk negara Cina ya, jadi ada banyak plagiarisme produk yang dilakukan oleh negara Cina, dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap plagiarisme tersebut. Terus untuk pertanyaan terhadap kelompok 2 itu Pak Andri mempertanyakan tentang izin Pak Moderator, bagaimana pandangan dan cara juga yang dilakukan Islam istilahnya. Mungkin boleh dipersingkat Pak, karena Pak Dr. Ismail juga keterbatasan waktu Pak. Enggak, artinya kalau sebatas cuma pandangan itu kan tidak sinkron menurut kami dari pertanyaan. Artinya boleh. Cara juga yang diterapkan oleh Islam untuk anjuran untuk diferensiasi ini bagaimana ya? Oh baik, jadi cara dan pandangan Islam untuk menghadapi plagiarisme tersebut ya Pak ya? Sudah betul Pak Andri? Untuk istilahnya produk diferensiasi ini, istilahnya keunggulan dari satu produk, bagaimana Islam itu memberikan sebuah cara untuk bersaing secara Islam itu? Oh baik, untuk diferensiasi, betul ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Andri. Terus untuk pertanyaan yang terhadap kelompok kedua itu terkait distribusi produk. Nah, bagaimana pandangan teman-teman kelompok 2 terhadap penempatan produk dan juga pengaruhnya terhadap budaya lokal, serta strategi apa yang bisa digunakan? Ini terkait perusahaan konvensional dan versus perusahaan tradisional.
Ya, bagaimana kita ketahui di beberapa daerah masih menerapkan masih menerapkan sistem transaksi tradisional. Bagaimana penerapan strategi apa yang bisa digunakan terkait penjualan ataupun pemasaran tradisional tersebut di era pemasaran konvensional saat ini. Baik, saya rasa sudah cukup, sudah ada 3 penanya untuk di masing-masing kelompok. Bagaimana kelompok 1, sudah ada yang ingin tanggapi, atau kalau belum, saya masuk ke kelompok kedua untuk menanggapi. Oke, Mas Akbar, mungkin tadi sedikit mengenai tentang ini ya, persaingan harga ya. Dari Mas Akbar ya. Perang harga Pak Perang Asror. harga. Betul. Sebenarnya Pak Asror. perang harga dalam sebuah kompetisi itu wajar. Di mana kalau perang harga itu tentunya yang paling diuntungkan adalah dari segi konsumen. Kalau kita melihat kacamata secara luas ya, konsumen paling diuntungkan kalau ketika terjadi perang harga. Tapi perang harga yang tidak sehat itu akan bisa merugikan konsumen tersebut dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek itu suka kita, tapi dalam jangka panjang pasti akan ada kerugian untuk konsumen. Contohnya seperti ini. Awal-awal dari aplikasi ini kan gimmick berupa gratis ongkir, diskon. Kalau kita sering beli GoFood, GrabFood, biasanya seperti itu tuh banyak sekali diskon. Nah, diskon itu diperoleh dengan cara yang pertama, biasanya entitas tersebut bakar uang tuh. Kita kenal bakar uang oleh Gojek, kemudian oleh Grab, sehingga kita gratis diskon maupun dapat potongan. Yang kedua, merchant atau warung-warung kecil itu dipaksa untuk memberikan diskon agar naik trafficnya di itu. Nah, itu sebenarnya kalau si merchant, etika perusahaan itu sebaiknya masih dua untuk menanggapi. Bagaimana teman-teman? Boleh Kak Akbar ini yang tentang pertanyaannya. Baik, saya persilakan Ibu Rahmin untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Andri Karmas. Silakan. Jadi yang pertanyaan pertama ya, yang tentang menyikapi tentang produk plagiat ya, yang kayak seperti barang Cina. Jadi itu kalau untuk menyikapinya itu mungkin kita pelaku bisnis itu tetap berpegang pada integritas ya, walaupun ada memang yang plagiat dan keaslian produk, dengan terus berinovasi. Jadi untuk barang yang kita produk itu harus terus tetap terus berinovasi, terus tetap menjaga kualitas serta memperkuat merek agar memiliki nilai yang sulit ditiru. Jadi mungkin kayak iPhone ya. Jadi kan mungkin barang kita itu kayak terus sudah jelasin pekan lalu ada barang Cina yang bisa meniru handphone iPhone. Cuman untuk fitur-fiturnya mungkin tidak bisa ditiru, tapi untuk bentuknya mungkin bisa ditiru. Jadi tetap pasti ada perbedaan dari situ. Nah, tidak bisa dia meniru keseluruhannya. Terus untuk cara untuk melindungi produk kita itu bisa melindungi produknya secara hukum melalui pendaftaran paten, merek dagang atau desain industri. Tapi mungkin kalau sudah dilindungi begitu, masih banyak ya pelaku-pelaku bisnis yang masih nakal. Terus bisa ini juga berperan penting dengan menolak serta tidak membeli produk tiruan. Jadi mungkin para konsumen mungkin bisa sadar diri untuk tidak membeli produk-produk tiruan. Terus yang tentang pandangan Islam tentang plagiarisme itu, kalau yang saya baca ya ini, dalam Islam plagiarisme itu menyalin atau mengaku hasil karya orang lain itu sebagai milik sendiri tanpa izin atau sumber, termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur kebohongan, ketidakjujuran, dan pengambilan hak orang lain. Dan ini bisa juga ada dalilnya itu
kalau tidak salah ya, di Quran Al-Baqarah 188, yaitu dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Terus untuk apa tadi pertanyaannya? Yang kedua cara dan pandangan Islam cara Islam untuk menangani diferensiasi produk. Jadi dalam untuk mengatasi plagiarisme dalam Islam itu tetap memberikan pedoman berupa nilai-nilai akhlak dan tanggung jawab moral, seperti menanamkan kejujuran. Misalnya Muslim harus jujur dalam menulis, meneliti, dan mengakui sumber ilmu. Kejujuran adalah dasar dalam mencari dan menyampaikan ilmu. Terus yang kedua itu menghargai karya orang lain. Islam mengajarkan amanah, menjaga kepercayaan. Terus yang ketiga itu menghindari sikap malas dan tidak bertanggung jawab. Jadi plagiarisme sering muncul karena malas berpikir atau ingin hasil cepat. Ya, supaya barangnya cepat laku. Jadi dia berpikir untuk meniru barang orang lain, dan itu Islam mendorong umatnya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan atau ihtiyat dan tidak mengambil jalan pintas yang curang. Terus yang keempat itu menumbuhkan budaya ilmu yang bersih. Ada lembaga pendidikan dan individu perlu membangun budaya menulis dan belajar dengan adab Islam, menghargai guru, sumber ilmu dan kebenaran. Terus yang terakhir itu manfaatkan teknologi secara bijak, yaitu menggunakan alat pendeteksi plagiarisme dan mencantumkan referensi sesuai kaidah ilmiah juga termasuk bagian dari tanggung jawab moral dan etika Islam. Mungkin itu jawaban ini. Mungkin ada bisa ditambahkan? Boleh. Sebenarnya sih ini ya, pada dasarnya yang dijelaskan Ibu Rahmini tadi itu sebenarnya pandangan Islam sendiri itu dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diinfokan Ibu Rahmi, mulai dari inovasi produk, kemudian kejujuran, transportasi, produk yang halal, kemudian prinsip kualitas. Nah, itu semuanya sebenarnya Islam berpandangan bahwa ketika kita menjual barang, itu tidak hanya melihat pada performa pemasarannya, tetapi bagaimana barang itu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat serta keberkahan bagi umat lah. Intinya seperti itu deh. Mungkin tambahan itu aja dari saya untuk Bang Andri Karmas. Baik, terima kasih Bu Rahmini dan juga Pak Asror atas tanggapannya. Bagaimana Pak Andri Karmas? Mau dilanjut untuk teman-teman kelompok 2 atau ada yang ditanggapi dulu? Silakan. Begini Pak, terima kasih banyak ya. Mungkin saya keluar sedikit ini untuk sama-sama kita merenung sedikit. Saya menarik tadi itu yang disampaikan Pak Akbar itu terkait masalah ingin meringkas waktu ya. Artinya kalau seperti itu polanya yang ingin kita pakai dalam diskusi ini, saya anggap bahwa bertentangan yang disampaikan oleh Prof. Masdar pertemuan minggu lalu, bahwa di dalam kelas itu adalah panggungnya mahasiswa, itu pertama. Nah kemudian ada juga pepatah begini, terlalu cepat mengambil kesimpulan itu mendekatkan kita pada kesesatan. Artinya bagaimana kita secara pelan-pelan menunggu untuk, karena dalam pelan-pelannya langkah itu akan lebih banyak lagi yang akan kita ketahui itu pertama Pak. Kemudian untuk menyikapi dari kelompok 2 ini, bagi kami itu penjelasannya yang sangat luar biasa dan cuma menjadi pertanyaan baru bagi kami untuk pengembangan. Yang pertama itu bahwa ternyata secara rinci disampaikan Ibu Rahmi masalah apa yang dilarangkan daripada Al-Baqarah 188 itu ya, terkait masalah kejujuran, plagiarisme. Artinya yang terjadi sekarang bahwa Cina sudah melakukan ini. Apakah ini penting untuk didengarkan bagi pelaku terkait penjelasan tadi ini? Apakah penting untuk didengarkan? Artinya kan makalah kami minggu lalu juga menekankan masalah terkait masalah plagiarisme itu yang menerangkan bahwa produk itu bisa ditiru tapi merek tidak bisa ditiru. Ya, itu bagaimana itu? Karena luar biasa penjelasannya tapi agak bertentangan dengan apa yang terjadi sekarang dengan kondisional. Ya, makasih. Baik, sebelum saya kembalikan ke teman-teman kelompok 1, izin saya tanggapi sedikit Pak Andri Karmas atas komentarnya tadi ya Pak ya. Walaupun memang mahasiswa punya peranan, terima kasih sudah diingatkan, tapi saya sebagai moderator juga punya hak
untuk membatasi teman-teman ya. Baik, saya persilakan teman-teman kelompok 1 untuk menanggapi. Oke, terima kasih Bang Andri. Suka sekali kalau forum seperti ini. Kita harus berpikiran terbuka juga. Jadi intinya apa yang terjadi saat ini kan ibaratnya kita sudah bukan menjadi sebuah individu sendiri ya. Individu misalkan kita berlatar belakang agamis, budaya timur seperti itu, sedangkan di luar sana itu sudah sangat open lah ibaratnya, terbuka. Sehingga bagaimana akulturasi budaya mereka dengan berbagai kelebihan dan juga kekurangan, apakah mereka berdasarkan pada culture atau pada logika ibaratnya seperti itu yang menjadi tantangan bagi kita sebagai penganut budaya timur ibaratnya seperti itu. Plagiarisme, inovasi itu kan saat ini sudah sangat tipis ya ibaratnya seperti itu. Setiap orang bikin, contoh kita sering ini ya, coba di medsos atau saya lebih banyak di tweet lah ibaratnya. Sebuah usaha baru, ada yang men-share resep sebuah masakan yang lagi booming misalkan. Itu komennya pun bermacam-macam. Jangan di-share dong, ini mematikan usaha orang. Ada lagi orang yang bertangan, nggak apa-apa di-share, itu akan memunculkan sumber-sumber rezeki baru, ibaratnya seperti itu. Jadi emang batas-batas plagiarisme dan inovasi itu saat ini sudah menurut saya sudah sangat tipis ya, intinya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi seperti itu berarti memang inovasi dan juga pikiran terbuka kita harus dikembangkan lagi, ibaratnya menjadi yang terdepan saat ini seperti itu. Landasan Islam bahwa kita harus terus belajar ibaratnya seperti itu tuh menjadi menurut kami ya saat ini tuh menjadi paling penting lah ibaratnya, karena bagaimanapun kita melindungi hak kekayaan intelektual di luar sana, apalagi dengan munculnya AI itu sudah orang dengan mudah sekali mengcopy bahkan memberikan yang lebih baik dari keilmuan kita lah ibaratnya seperti itu. Itu aja sih menurut kelompok kami, bahwa plagiarisme dan inovasi saat ini sudah sangat tipis karena semuanya terdistrak oleh kemajuan teknologi. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Asror atas tanggapannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Andri Karmas. Bagaimana Pak? Ya, terima kasih Pak Moderator ya. Sebelum menanggapi juga pernyataan dari Pak Asror, saya juga ingin menanggapi pernyataannya Pak Moderator ini. Luar biasa fungsinya di sini karena mampu memberikan kita kesempitan dalam berbicara, karena fungsinya ingin membatasi kita di sini. Artinya moderator sebagai pengontrol dan pengatur ya, luar biasa. Namun pada kenyataannya, saya ingat waktu kuliah di MM1 itu saya sempat kami membahas masalah tema-tema tentang terkait masalah korupsi itu Pak. Artinya bukan cuma berbicara masalah dibilang dana atau biaya yang bisa dikorupsi, namun pada kenyataannya waktu saya mencoba menganalogikan atau memetaforkan suatu korupsi itu, saya mengambil contoh terdekat, yakni misalkan di dalam kelas itu. Saya menghitung bagaimana waktu yang kita bayarkan ini dalam perkuliahan. Artinya kami pada saat itu di kelas MM1 berjumlah 16 orang. Hitung-hitungannya. Boleh sesuai mata kuliah. Ini yang saya sampaikan Pak, bahwa terlalu cepat mengambil kesimpulan akan mendekatkan kita pada kesesatan. Apa salahnya kita bersabar untuk perlahan menunggu dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi Pak. Ya. Nah pada saat itu, kami lanjut. Pada saat itu kami menghitung ternyata 16 orang itu dibagi dalam pertemuan 16 kali itu dalam hitungannya 4 kali pertemuan dalam per minggu itu hitungannya 200-an lebih itu per orang yang terbayarkan, dan dalam per minggu dikali 16 kembali 7.500.000 yang kami bayarkan 16 orang itu untuk setiap per minggu dalam perkuliahan itu. Nah kalau Pak Moderator ingin membatasi waktu kami dalam mahasiswa di sini, saya kira melenceng pada dari situ ya. Artinya hak kami kesampingkan dalam metode pembayaran itu Pak. Ya itu. Untuk menanggapi Pak Asror ini luar biasa. Bagi saya itu luar biasa pemahaman dari Pak Asror. Artinya secara penyampaian mampu tertanam di benak, dan ya walaupun saya sedikit kadang-kadang untuk mencoba untuk lebih mengembangkan, tapi terkait dari yang saya tanyakan itu sangat terjawab Pak. Artinya yang saya simpulkan di sini bagaimana ya jangan takut untuk memberikan sumber, karena sekarang kan media informasi sudah gampang
di tangan sudah. Malah banyak yang metode-metode diskusi tapi ya jauh di luar dari kelas ini. Cara diskusi yang dengan model tangan antara pertanyaan dengan jawaban dibuka secara melalui AI itu. Tapi ya jauh ya, itu kan informasi, artinya gampang sekali mendapatkan. Nah itulah sistem daripada ATM sekarang Pak, yang analisis tiru kemudian modifikasi. Ya, itu sering-sering gaung-gaungkan di pemateri-pemateri dalam pelatihan itu terkait wirausaha. Nah kemudian berkaitan dengan Islam tadi, saya sangat terkesima dengan yang disampaikan Pastor itu masalah belajar itu, karena memang penekanan daripada penyampaian kitab daripada Nabi Muhammad itu adalah ikra ya, bacalah. Begitu dari kami Pak, terima kasih banyak Pastor atas jawaban yang sangat memuaskan. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Andri Karmas, sudah diingatkan kembali ya. Jadi terima kasih tadi untuk masukannya, terima kasih untuk pengingatnya. Nah, kita sama-sama mengevaluasi diri. Jadi kembali lagi saya tekankan ya, mohon maaf kalau sebelumnya ini bukan korupsi waktu juga ya. Saya mengikuti arahan dari dosen pengampuh mata kuliah hari ini. Jadi mohon maaf, jangan disamakan dengan dosen-dosen yang lain karena masing-masing dosen juga punya batasan waktu dan juga punya keterbatasan terkait ketersediaan beliau-beliau juga untuk melakukan pengajaran pada mata kuliahnya masing-masing. Jadi mohon dimaklumi, mohon dipahami. Jadi bukan kita untuk mengurangi hak-hak dari teman-teman mahasiswa. Pak Andri Karmas membayar, saya juga membayar Pak. Kita teman-teman semua di sini membayar. Jadi kalaupun memang ada waktu yang dikurangi ataupun waktu yang ditambahkan, kita tentunya bisa sama-sama memberikan masukan dan juga arahan kepada beliau-beliau para dosen pengampuh. Baik, saya rasa sudah cukup. Mungkin ke teman-teman kelompok 2 saya persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Asror dari kelompok 1 terkait apakah place itu masih relate untuk saat ini terkait tentang bauran pemasaran. Nah, ada juga dari pertanyaan Pak Andri Karmas dari kelompok 3 terkait distribusi. Tadi ada disebutkan tentang pendistribusian produk yang luas. Nah, bagaimana korelasinya terhadap penempatan place atau penempatan place tempat tersebut terhadap budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, serta strategi apa yang bisa diterapkan untuk menanggapi hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui, beberapa daerah di Indonesia, atau jangankan di Indonesia ya, mungkin di dalam area cakupan Sulawesi Selatan sendiri ya, di daerah Sulawesi Selatan sendiri masih menerapkan strategi-strategi tradisional. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin saya persilakan ke Anugrah Iswahyudi untuk menanggapi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan oleh moderator. Jadi langsung saja mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Mas Asro tadi, yang dimana mengingat saat ini dunia usaha itu udah banyak bentuknya, terutama melalui digital. Tapi menjadi 7P atau bahkan 8P dengan ada tulis, teori, dan semacamnya, serta literasi digital itu memang masih sangat terbatas. Dan kita harapkan sama-sama bahwa kedepannya, apalagi kita sudah masuk ke era industri digitalisasi, terkait literasi tersebut sudah bisa diedukasi secara meluas dan merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan Kak Teddy Adrian Hermansyah untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Andri Karmas. Halo. Terkait, baik. Halo. Silakan Pak. Iya. Bagaimana boleh Pak? Saya ini? Ada call-nya nih, Anuku. Oh boleh, silakan Pak Dr. Ismail, ada yang mau ditambahkan, silakan Pak. Iya, jadi secara umum ya dari diskusi ini saya kira cukup bagus ya. Saya kasih apresiasi yang terbaik ya. Jadi semua berinteraksi, semua aktif. Dan yang menarik masalah tempat ya, memang dalam dunia marketing sekarang atau yang kita kenal tempat atau place ya, dengan pemasaran lain ya. Jadi biasa orang bilang tempat bukan lagi menjadi masalah ya, karena konsumen kan biasanya mau cepat ya. Tapi tempat itu memang masih sering menjadi pertimbangan ya kalau orang
memesan atau mengorder, ya. Nah, secara ringkas, place itu bukan sekadar memilih lokasi saja, melainkan merancang seluruh sistem distribusi, ya, yang mendukung tujuan pemasaran itu sendiri untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen secara optimal. Kalau tidak salah sebelum-sebelumnya ada yang saya sampaikan beberapa contoh, ya, bahwa kalau kita memilih di di outlet atau aplikasi belanja online itu, contohnya seperti Shopee itu kan bukan hanya terpusat sekarang di Jakarta, ya, tapi boleh dikata di seluruh Indonesia dia sudah punya bahasa bisnisnya, sudah punya cabang. Cabangnya itu ya tentu memiliki logistik atau tempat, ya. Biasa pernah kalau salah sampaikan, kalau pikir-pikir secara rasional, secara logika, kita pesan hari ini kok bisa tiba besok, contohnya. Ternyata fakta barangnya tiba, berarti bukan lagi terpusat, ya, logistiknya, tapi sudah ada di cabang-cabang atau daerah, sehingga terkesan mulai dari harga produk itu sendiri, termasuk harga pengirimannya itu pasti lebih relatif, ya, khususnya pengiriman atau jasa pengirimannya. Nah, itu saya kira salah satu orang mengambil keputusan membeli, mengorder atau memesan itu karena jarak bukan lagi menjadi hal yang hambatan, ya, itu. Nah, tentu yang lain termasuk harga, apalagi ya promosi sekarang. Kalau dulu orang iklan, baca iklan saja belum tentu mengambil keputusan. Dengan teknologi yang begitu maju dalam sistem pemasaran dan promosi, ya, orang biasa belum tuntas baca iklannya, tapi barangnya memang itu menjadi dibutuhkan, bilang ini yang saya cari-cari, nah, langsung orang tetapkan begitu. Nah, itu, ya. Nah, persoalan tadi ada yang, kalau tidak salah ada yang menyinggung, banyak sekarang usaha-usaha besar, tapi tidak punya tempat, tidak punya outlet, tidak punya ruko, tidak punya apa, atau mungkin ada tapi tidak sebesar orang yang bayangkan, ini produk ini pasti butuh tempat yang layak, ini produk pasti butuh tempat yang luas. Ternyata tidak. Malah ada bisnis sekarang, ya, dia tidak punya sarana dan prasarana. Dia cuma punya modal aplikasi, tapi mendatangkan uang mengalir seperti air di musim hujan, ya. Ya, banyak seperti Grab, Gojek itu tidak punya mobil. Yang punya mobil itu masyarakat yang mau berbisnis di situ, ya. Jadi ya, ada yang pengusaha kuliner tidak punya rumah makan, ya, cuma dia rumahan dan dia orderannya online semua, ya, itu. Nah, itulah dampak positifnya ya untuk kalau kita bicara marketing mix. Jadi marketing mix ini ada yang kalau orang dulu buat usaha harus cari lokasi, tempat. Sekarang yang penting kau kuasai aplikasi dan pertahankan inovasi produknya, pasti akan laris, ya, itu. Apalagi tadi harga, tempat, promosi, dan produk itu sendiri, ya. Ya, tentu kalau mau laris manis ya produknya. Kalau kita bicara produk kan bukan hanya bicara barang secara fisik, tapi jasa, ya. Dan sebenarnya usaha belanja online itu semuanya bisnis jasa, ya. Bukan bisnis produk, dia bisnis jasa, hanya mendistribusikan antara pemilik barang, dalam hal ini produsen, ya, dengan pebisnis jasa online.
contohnya untuk bidang belanja atau pemasaran online. Ya, ada mahasiswa saya yang mana yang dimaksud produk barang dan jasa. Saya kasih contoh, kalau rumah makan itu produk atau jasa? Dia bilang produk karena ada nasinya, ada fisiknya, ya, ada sayurnya, ada ikannya, ada ayamnya. Saya bilang iya, tapi yang menjual itu bukan yang produksi daging kan? Dia bukan peternak ayam, dia bukan petani ya. Dia hanya mempertemukan itu sayur, ikan, telur dalam sebuah wadah dan orang pesan. Nah, itu namanya jasa. Ya. Ada juga yang bilang kalau usaha tukang cukur ya, apa namanya itu kalau perempuan biasa bilang ke salon ya. Ya, itu jasa atau produk. Ibu Rahmini, jasa atau produk itu bisnis kecantikan. Apa namanya itu kalau ibu-ibu suka kita sama-sama ya saling memaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ya, Ismail atas waktunya Pak.